Kemudian standar Nabi di dalam kekristenan itu harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau Yahova, atau Tuhan itu berbicara langsung kepada dia. Kemudian yang ketiga, ini membawa nama Tuhan Ibrani yaitu Yahova, dan di dalam kekristenan Yesus Yahshua itu adalah Yahova itu sendiri. Jadi sebenarnya di sini kalau menjadi pertanyaan apakah ada peluang misalnya dari luar Nabi itu bisa diakui dalam kekristenan, tergantung dari ketiga syarat ini, dari pakem ini, dari rule ini teman-teman. Jadi ibaratnya misalnya kayak pas pampres Jokowi ya, dia harus membawa nama Jokowi baru kita tahu oh ini pas pampresnya gitu ya. Misalnya kayak secret service dari penjaga-penjaga presiden di luar negeri sana, Obama, kalau bawa nama Obama ya kita tahu berarti ini dia adalah utusan si Obama. Nah gak mungkin kita percaya bahwa dia ini pas pampres Jokowi kalau tidak membawa nama Jokowi, begitu dia teman-teman. Udah habis sister? Sudah, waktunya Oke, sudah oke, habis. thank you. Ya. Anytime. Oke, terima kasih untuk pendeta muda Kedi ya. Sekarang waktunya saling sanggah. Masih ingat ya narasi masing-masing tadi? Ustadz Najwa Media, saya persilahkan untuk menyanggah narasi yang dibawakan oleh pendeta Kedi barusan. Silahkan kami berikan waktu 5 menit juga untuk Ustadz Najwa Media. Host, silahkan dibesarkan dulu Ustadz Najwa Media dan juga disiapkan timernya. Baik, silahkan Ustadz Najwa Media diberikan sanggahan atas narasi yang dibawakan. Ini 5 menit ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Begini Mbak, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan Nabi dan Rasul dalam perspektif Kristen? Itu monggo dijelaskan berdasarkan dalil ya. Nabi itu apa, Rasul itu apa? Karena pendeta barusan menyebutkan Nabi saja ya, masih Nabi yang disebutkan, Rasul belum. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus itu kan disebut dengan Rasul, bahkan ada sebagian Kristen juga mengatakan beliau adalah Nabi. Ada yang mengatakan Nabi juga Rasul, ada yang kedua-duanya. Nah, dari perspektif yang disebutkan oleh pendeta barusan, ciri-ciri kerasulan Paulus ini apa? Jadi siapa yang mengangkat dia sebagai Rasul, Mbak? Tadi kan ada tuh beberapa syarat ya. Seorang itu bisa disebut Nabi, kata pendeta itu bertemu langsung dengan Tuhan. Nah, Paulus itu bertemu Yesus itu tidak pernah. Hanya pernah disebutkan dalam Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22 ketika dia pergi ke Damaskus bersama orang-orang. Kemudian ada suara yang datang kepada dia, Saulus, Saulus. Nah, kemudian ketika itu Paulus itu mengatakan siapakah engkau? Tuhan. Nah itu kan ya, itu satu-satunya pertemuan antara Paulus dengan Yesus. Itu pun hanya Paulus sendiri yang tahu. Nah antara Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22 itu menceritakan hal yang sama. Perjalanan Paulus menuju Damaskus, tetapi menghasilkan cerita yang berbeda. Yang di Kisah Para Rasul 9 yang mendengarkan itu hanya Paulus saja. Tapi di Kisah Para Rasul 22 yang mendengarkan suara itu orang-orang di sekelilingnya juga. Nah, biasanya kan begini, kalau ada 2 cerita yang sama, seharusnya kan ceritanya harus sama kan? Tapi itu menghasilkan cerita yang berbeda antara Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22. Yang satu pengakuan Paulus, dia sendiri yang mendengar suara. Tapi yang satu itu orang-orang di sekelilingnya juga mendengar. Ini kan bisa dikritisi nanti itu. Sedangkan tadi syarat dari Ibu Pendeta, syaratnya Nabi atau Rasul ya mungkin itu harus bertemu langsung dengan Tuhan. Sedangkan Paulus tidak pernah tercatat dia bertemu dengan Yesus kecuali di Kisah Para Rasul itu. Nah mungkin itu yang bisa dijadikan pertanyaan dari saya. Monggo dijawab dalam perspektif keimanan Mbak Pendeta. Nah, kalau di dalam Islam ya, para rasul semuanya itu mendapatkan wahyu dan semuanya itu
melalui ada yang langsung Allah ya, ada yang langsung Allah yang berbicara. Contohnya seperti di dalam surah Al-Baqarah. Minhum man kallamallah. Ada dari Rasul itu yang mana Allah langsung berfirman dengan dia seperti Nabi Musa. Ada yang mendapatkan derajat yang lain, makanya di dalam surah Al-Baqarah disebutkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada sebagian rasul itu yang kami berikan kelebihan daripada rasul-rasul yang lain. Nah, minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada yang mana Allah langsung berfirman kepada mereka, kemudian ada Allah yang meninggikan derajat mereka. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan kan ya, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran lebih baik daripada umat semesta alam. Nah, ini salah satu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang telah saya sebutkan itu dijadikan Rasul oleh Allah. Atau ketika masalah Nabi Musa, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku telah memilih kamu atas manusia dengan risalah dariku dan aku berfirman langsung kepadamu. Itu menunjukkan Nabi Musa menjadi seorang rasul. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Masya Allah, tabarakallah, tepat waktu sekali. Terima kasih untuk Ustaz Media. Baik, akan ada kembali sanggahan dari narasi awal yang dibawakan oleh Pendeta Kezia atau langsung menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ustaz Najam Media. Saya berikan waktu 5 menit, kami persilahkan. Silahkan host, dibesarkan dan diberikan waktunya. Iya, thank you Pak Ustadz ya. Jadi tadi ini sebenarnya tadi teman saya ada namanya Bro Yuniati, ini Tok Suka. Sebelum masuk kemari tadi saya sudah ajak, mungkin ini baru dia bisa masuk ya karena tadi lagi di jalan. Ini tadi saya WA mana linknya, katanya terus saya kirim. Jadi untuk Pak Ustadz juga kepada moderator teman-teman, sebenarnya tema kita pada malam hari ini kita fokus dulu tentang tentang Nabi gitu ya. Maksudnya biar kita kupas, saya bisa jawab apa yang si rasul-rasul itu adalah untuk murid-murid yang langsung diutus oleh Yesus ketika dia berkenosis. Cuman saya nanti harus menjelaskan arti kenosis lagi dan lain-lain. Ini tidak cukup panjang waktunya teman-teman, bisa 3 jam. Makanya kita ini harus khususkan dulu, spesifikkan ke masalah Nabi, kita kupas begitu ya. Apa sih standar Nabi dalam kekristenan? Apa sih standar Nabi di dalam Muslim? Mungkin ada pertanyaan umat teman-teman Muslim atau pertanyaan atau dari banyak polemik selama ini Kristen dengan Muslimnya sampai contoh-contohan. Ya mungkin penasaran kenapa Kristen mungkin tidak bisa menerima Nabi di luar mereka atau kenapa ya segala macam. Maksud saya ini yang mau kita kupas dulu begitu, sister. Ini saya masuk ke dalam Nabi dulu ya. Tadi syarat Nabi ada Pak Ustadz bilang ya. Kebetulan di bawah tadi ada komen begini, ini pendeta mau menggiring semua bahwa Nabi itu hanya berasal dari Israel. Nah begini teman-teman, biar saya kasih tahu kita di mana misnya. Ini saya buka dulu gambar ya. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya, saya balikkan kameranya. Oke. Nah, dia berangkat dari sini ya, saudara-saudaraku, teman-temanku ya. Yoktan ini leluhur dari Arab ya. Nah, jadi si Abraham itu kan punya 3 istri, itu si Sarah, Ketura, Hagar. Nah, Hagar inilah yang melahirkan Ismail. Ini yang Arab ya. Dari sinilah keturunan teman-teman Muslim semuanya. Dan kita di sini, kita di bagian ini. Nah, jadi sebenarnya begini teman-teman, bagi orang Yahudi ya, mereka itu sebenarnya nggak begitu kepo, nggak begitu ngurusin untuk tokoh-tokoh lain atau ada nabi-nabi untuk bangsa lain, misalnya Muhammad untuk nabi untuk bangsa Arab, untuk umat Muslim, atau di Konghucu sana ada Nabi Sengren katanya, atau Nabi Bayullah di mana di Persia sana, terserah. Sebenarnya itu tidak begitu dimasalahkan. Nah, yang menjadi permasalahan untuk orang Yahudi kalau itu didakwa-dakwakan tuh di jalan.
Ya itu sebenarnya kasusnya sama. Kalau melihat orang Kristen itu berdakwah-dakwah di jalan, mereka juga ya agak-agak skeptik begitu ya. Tetapi kalau dikatakan, saya tuh pernah langsung diskusi dengan salah seorang Yahudi ya, yang dia itu keturunan 15 diaspora. Dia bilang begini, ya dia tidak percaya dengan Yesus, mereka tidak bisa menerima, tapi mereka menghormati Yesus sebagai nabi orang Kristen. Nah, misalnya seperti nabi teman-teman Muslim, apakah nabi saya katakan Nabi Muhammad ya, itu untuk bangsa, untuk orang-orang Muslim, untuk membawa bangsa itu mengenal Allah, dan apakah orang Kristen bisa menganggap bahwa Muhammad Nabi untuk orang Muslim? Bisa, tetapi untuk bangsa lain. Nah, di sini kita miss-nya teman-teman. Nah, kenapa orang Kristen tidak bisa menerima? Kan pertanyaannya begitu. Karena sudah ada yang rule tadi, pakem-pakem tadi, yang 3 tadi yang saya sebutkan. Nah, misalnya kita anggap gini ya analoginya teman-teman. Ini sekolah, di sekolah ini membutuhkan guru itu yang minimal itu harus PAK misalnya ya, atau sarjana perguruan agama Kristen. Kemudian ada guru yang melamar, saya bisa main gitar, saya bisa main biola, saya bisa ini apa segala macam. Apakah itu bagus? Ya bagus, silakan aja. Tetapi yang kita butuhkan di sekolah ini itu harus PAK. Nah, kira-kira begitu standarnya teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan standarnya nabi itu ada di 1 Samuel 9 ayat 9. Itu adalah seorang pelihat. Ada banyak nabi-nabi dalam perjanjian lama seperti Nabi Yoel, Yehezkiel, Daniel. Ya, mereka itu mengalami perjumpaan atau Tuhan berbicara langsung kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pelihat. Mereka bisa, mungkin ada teman-teman Muslim yang sedikit bingung ya, apa maksudnya pelihat ini. Ini sama kayak film Final Destination. Jadi diberikan satu gambaran ya tentang umat itu, tentang umat Israel. Ya ada profetik tentang Mesias. Ya seputar-seputar itu. Itu yang kedua, pelihat. Kemudian yang ketiga, membawa nama Tuhan Israel. Stressing pointnya dari Yehova itu, begitu dia teman-teman. Jadi kalau mau, maksudnya ada nggak peluang menjadi nabi? Nah, kebetulan saya ini orang Kristen yang berada di aliran kontinualisme. Saudariku. Oh, sudah habis ya? Oke. Nah, tadi Ustadz Wafi tidak melewatkan 1 detik ketika sudah ditetapkan time-nya. Tolong ya. Oke, sekali lagi saya ulangi, fokus terhadap diskusi yang sedang kita bawakan ya, Pendeta Muda Kezia, karena jangan dihiraukan Bani Typing, karena teman-teman Typing bebas berasumsi ataupun memberikan narasi seperti apapun dan komentar apapun. Teman-teman yang di bawah, tolong di tap-tap layarnya, tetap kondisikan roomnya dan jaga typingan teman-teman. Oke, baik, silahkan untuk Ustadz Nanja Media kembali menyanggah dengan narasi yang dibawakan oleh Pendeta Muda Kezia, atau ingin kembali memutar pertanyaan yang tadi dibawa karena jawabannya mungkin tepat kurang pas. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, Mbak Pendeta, tadi kan saya bertanya perspektif dalam Kristen, Nabi dan Rasul itu definisinya apa? Karena mirip-mirip memang. Makanya ketika saya bertanya itu memang ada yang akan saya tanyakan nantinya. Contoh, di dalam Matius 21 ayat 10 sampai 11. Di sana kan dikatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, tadi Mbak Pendeta sudah menyebutkan salah satu syarat seorang itu bisa disebut dengan nabi itu harus bertemu dengan Tuhan. Nah, sedangkan Yesus sendiri disebut dengan nabi. Berarti apakah Tuhannya ada 2? Tuhan bertemu dengan Tuhan. Kan itu maksudnya. Atau Paulus juga bertemu dengan Tuhan. Apakah dia sah disebut dengan nabi? Karena salah satu syaratnya itu, dan menyampaikan. Ingat ya, nabi itu kalau di dalam bahasa Arab dari kata naba'a. Naba'a itu mengabarkan sesuatu yang dari Tuhan. Nah, Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22 itu dia mengaku bertemu dengan Yesus melewati suara. Lalu dia menyampaikan. Nah, menyampaikan suara itu kepada orang-orang. Cuma herannya saya, di dalam 2 cerita itu menghasilkan cerita yang berbeda. Padahal sama-sama menceritakan
Paulus yang berjalan ke Damaskus. Satunya katanya yang mendengar suara itu hanya Paulus saja, tapi satunya orang-orang yang mendengar juga. Orang-orang yang lain juga mendengar. Nah, kalau syarat nabi itu harus bertemu Tuhan dan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, berarti Paulus juga nabi. Nah, pertanyaan selanjutnya tetapi, apakah pertemuan dengan Tuhan itu bisa dipercaya ketika ceritanya seperti Paulus? Hanya dia sendiri yang mendengar, yang lain tidak ada yang mendengar. Apakah pengakuan sepihak itu bisa? Kan itu nanti pertanyaannya. Nah, terus bagaimana dengan Matius 21 ayat 10 sampai 11 itu? Bahwa di sana dikatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Loh, kalau memang syaratnya Nabi itu harus bertemu Tuhan, berarti ketika Yesus itu bertemu Tuhan, berarti Yesus Tuhan bertemu dengan Tuhan. Ada dua Tuhan dong. Nah, itu yang menjadi polemik di dalam pemikiran umat Islam. Sehingga umat Islam itu tetap mengagungkan sosok yang bernama Yesus ya. Tidak seperti orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu wah sangat mengolok-olok sekali kepada Yesus. Orang Islam tidak. Orang Islam tetap mengagungkan, tapi mengagungkannya itu cuma batasnya sampai seorang nabi. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Yesus itu wajihan fid dunya wal akhirah. Dia adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan ibu Yesus pun dipuji habis-habisan oleh Al-Quran bahwa dia adalah wanita terbaik atas seluruh wanita yang ada di dunia. Nah, beda dengan orang Yahudi yang mendiskreditkan Yesus itu. Orang Islam tidak boleh mengejek dia. Haram, bahkan bisa dikatakan murtad, keluar dari Islam kalau sampai menghina seorang nabi. Nah, karena umat Islam mengakui Yesus sebagai nabi dan ternyata itu tertulis di dalam Matius bahwa dia juga seorang nabi, dan syaratnya nabi yang sudah disebutkan oleh ibu pendeta tadi bertemu dengan Tuhan dan menyampaikan, berarti Yesus ini benar-benar nabi. Saya teringat di dalam Yohanes 3 nomor 34 bahwa semua orang yang menyampaikan firman Tuhan gini. Di dalam Yohanes 3 nomor 34 itu bahwa gini. Duh, saya kok udah ingat ayatnya itu. Padahal sudah sering saya baca itu. Yohanes ya. Yohanes 3 nomor 34. Nah, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, siapa yang diutus oleh Allah, maka dialah yang menyampaikan firman Allah. Berarti kan Yesus ini memang nabi, penyampai firman, bukan Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang perlu dijawab ya oleh Ibu Pendeta. Karena kalau kita buka di dalam Yohanes 12 ayat 49 dan 50, Yesus tidak berani berkata-kata apapun kecuali dapat instruksi dari Allah. Sekian dari saya. Cukup. Pas 5 menit tepat. Untuk teman-teman yang bertanya di mana timernya, tepat di bawah koin itu ada timer di situ. Teman-teman bisa lihat kalau saya kondisi di sini nggak membedakan dan juga nggak ada keterpihakan dengan siapapun di sini. Baik, terima kasih untuk Ustadz Najam Media memberikan paparan dan juga sanggahan untuk pendeta muda kita Kezia. Baik, untuk ini terakhir sanggahan yang dibawakan oleh pendeta Kezia 5 menit ya. Nanti kemudian jika sanggahan ini masih belum ada klimaksnya, saya akan mulai berikan waktu yang lebih lagi. Jadi saya harap ada klimaks di sini. Silakan, sirs. Iya, makanya tadi saya katakan Pak Ustadz, kita ini sebenarnya sesuai dengan tema kita poinnya ke Nabi dulu ya. Kalau misalnya sudah masuk ke Rasul, kita masuk lagi ke dalam Kristologi, ini membutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Membutuhkan lebih dari 5 menit. Karena di sini saya harus menjawab tentang Kristologi. Who is Yesus, siapa Yesus itu? Ya kan, apa bukti-buktinya, nubuatan dan lain segala macam, apa buktinya dia adalah Tuhan, dia adalah Yehova, Elohim itu sendiri. Nah, ini kan udah jadi melebar tentang Rasul juga ya. Rasul, bisa saya jelaskan tentang Rasul. Rasul itu utusan untuk mengabarkan Injil. Yang dikatakan Injil Evangelium itu adalah berbicara tentang kabar gembira, bicara tentang Yesus yang datang sesuai dengan nubuatan dalam tanah perjanjian lama, Yesus yang lahir, mati, disalib, kemudian bangkit.
itu. Dan kemudian yang kedua, menjadi saksi Kristus itu sendiri. Ada juga pertemuan dengan Tuhan seperti Paulus. Sebenarnya tadi Pak Ustadz itu agak kontradiksi. Tadi Pak Ustadz sudah bilang Paulus itu ketemu sama Tuhan dan ada juga orang-orang di situ, ya kan. Jadi ada beberapa temannya, kerabatnya itu yang mendengar, ada yang hanya melihat saja. Nah, kami orang Kristen yang mengerti apa sih yang namanya penglihatan dan supernatural experience itu. Mungkin teman-teman Muslim tidak pernah mengalami itu. Kalau kami bisa mengalami yang namanya supernatural experience, misalnya saya dapat penglihatan, itu bisa orang lain tidak lihat. Saya yang bisa lihat, orang lain tidak. Nah, tapi itu pun nanti bisa dikonfirmasi oleh orang lain. Paulus itu dikonfirmasi ada si Ananias. Ya, cuman ini kan jadi melebar begitu teman-teman. Pak Ustadz, kita masuk ke rasul, nabi tadi ini belum tuntas. Misalnya saya harus bertanya kenapa Adam dijadikan nabi? Karena bagi kami nabi itu biasanya itu adalah juru bicara, ya, nabi itu juru bicara, ya. Dia harus membawa nama Tuhan Israel. Itu sebenarnya yang paling penting poinnya. Tadi sudah saya kasih ada beberapa ayat. Dan kemudian nabi ini biasanya berbicara kepada umat kalau ada polemik, ada problem di tengah-tengah umat itu, membawa umat itu pertobatan ke jalan yang benar untuk mengenal Tuhan atau Allah, kan begitu ya. Tetapi kenapa Adam dikatakan nabi? Padahal pada saat itu hanya Adam yang ada, belum ada umat manusia. Adam bicara kepada siapa? Yang ada saat itu mungkin sapi, burung, ya. Kan itu bukan umat manusia. Sebenarnya saya ingin bertanya itu sih tadi satu. Nah, saya sudah jawab itu nabi, itu rasul. Tentang kristologi, tentang Yesus yang hanya dianggap seperti nabi, ya, itu menurut teman-teman Muslim. Tetapi Alkitab kami itu harus melihat dari tanah perjanjian lama. Apakah Yesus disebut nabi? Iya. Tetapi di sisi lain, di part lain, dia itu monogenes theos, dia itu satu dengan Bapa. Ya, makanya ini cukup repot kalau kita bahas kristologi. Yesus itu adalah Yahova, adalah Musia dalam perjanjian lama. Dia datang berinkarnasi. Yesus itu adalah Tuhan, Allah adalah Bapa itu sendiri. Nah, karena Yesus ini adalah produk dari perjanjian lama, Pak Ustadz. Tidak bisa kita nonton sinetron langsung masuk ke episode 50, kita nggak ngelihat awalnya. Nah, kira-kira itu aja Pak Ustadz, udah 5 menit enggak? Tapi boleh nggak dijawab satu pertanyaan saya, kenapa bagi umat Muslim Adam itu adalah nabi? Standar nabi itu bagaimana? Kepada siapa Adam bicara? Belum ada umat manusia pada saat itu. Apa yang hendak mau Adam sampaikan? Coba, itu kira-kira Pak Ustadz. Gantian nanya. Oke, masih ada waktu 1 menit untuk 10 detik, masih mau dilanjutkan, sister? Oh, 1 menit, 1 menit boleh diwakilkan sama teman saya United, silakan brother. Oke, masih belum bisa. Nanti beliau ada waktunya. Kita tetap kondusif. Ada 57 detik lagi, mau dilanjut. Ya, berapa menit lagi? 1 menit lagi. Ya, salah satu poin nabi atau rasul itu harus membawa nama Tuhan Israel. Nah, ini mungkin yang menjadi miss untuk teman-teman Muslim antara Kristen dengan Islam, ya. Bagi teman-teman Muslim Allah itu adalah nama, sedangkan bagi kami Allah itu bukan nama, itu hanya gelar umum. Dan bagi orang Ibrani, perspektif Ibrani, karena saya khusus juga ada belajar masuk ke dalam worldview budaya Ibrani, ya. Bagi orang Ibrani nama itu sangat penting. Kalau saya boleh diizinkan, saya bisa buka interlinear itu di Keluaran 3 ayat 14. Siapa sih nama orang Israel itu memanggil Tuhannya dengan sebutan apa, dengan nama apa? Allah itu bukan nama. Nah, itu kalau membawa nama Tuhan ini, ya, bisa diterima. Oke, cukup waktunya. Terima kasih untuk pendeta muda Kezi, ya. Baik, sekarang saya pertambahkan waktunya 7 menit. Setelah 7 menit diambil oleh Ustadz Najam Media, nanti juga akan didapatkan oleh pendeta muda KJ kita, yaitu 7 menit. Baru setelah itu akan ada langsung masuk ring, yaitu diskusi langsung secara langsung tanpa ada timer atau ada waktu yang menghambat. Nanti akan saya berikan waktu 20 menit untuk itu. Silakan Ustadz Najam Media, 7 menit dipersilakan ambil waktu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya menjawab dulu ya pertanyaan Ibu pendeta barusan. Itu bagus Bu ya. Jadi kalau bisa ada beberapa pertanyaan juga kepada umat Islam biar bisa saya kasih penjelasan kepada teman-teman. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau memang Adam itu nabi, lalu syarat nabi kan saya sudah menyebutkan tadi. Rasul dan nabi itu harus menyampaikan kepada umat. Lalu umatnya siapa, kan begitu. Nah, itu pertanyaan bagus.
Sebelumnya saya akan menyebutkan hadis-hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi Adam ini benar-benar nabi. Yang pertama, riwayat dari Abi Dzarrin Al-Ghifari. Qala, beliau pernah mengatakan, ataitu Rasulullah wa huwa fil masjid. Suatu saat aku datang kepada Nabi Muhammad dan saat itu Nabi Muhammad sedang di masjid. Fakultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul anbiya kana awal. Nabi yang pertama itu siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala Adam. Nah, kemudian kultu ya Rasulullah wa nabiyyun kana. Nah, kemudian siapa itu sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah Adam itu seorang nabi? Nabi menjawab iya. Lalu Nabi Adam diajak bicara langsung enggak dengan Allah? Kata Abu Dzarrin Al-Ghifari. Maka Rasulullah menjawab, na'am nabiyyun mukallam. Ya, beliau langsung berbicara dengan Allah. Nah, itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, An Abi Umamah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu an, anna rajulan qala, suatu saat ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anabiyyun kana Adam. Apakah Adam itu termasuk nabi? Qala na'am, ya, dia adalah nabi. Nah, mukallamun, bahkan dia itu langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat-riwayat yang lain juga banyak yang menunjukkan bahwa Nabi Adam itu adalah seorang nabi. Contohnya riwayat dari Abi Dzarrin juga ketika beliau mengatakan aro'aita Adam anabiyan kana. Ya Rasulullah, apakah Adam seorang nabi? Maka Rasulullah menjawab, na'am kana nabiyan rasula. Beliau seorang nabi dan rasul. Kallamallahu kibalahu. Allah berbicara langsung kepadanya. Qala lahu, maka Allah berkata kepada Adam ketika di surga, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Itu tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Nah, lalu siapa yang harus mendengarkan firman-firman yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam? Kalau kita baca Al-Quran di awal-awal itu kan kita menemukan ayat bahwa Nabi Adam itu dijadikan khalifah oleh Rasulullah. Khalifah itu artinya pengganti, orang yang menyampaikan, yang mewakili Allah menyampaikan firman-Nya di dunia. Maka siapa umatnya? Umatnya itu adalah, kalau di dalam Bible tertulis Kain dan Habel, kemudian istrinya. Itu umatnya Nabi Adam. Kalau di dalam literasi Islam itu Qabil dan Habil dan istrinya Hawa. Meskipun Hawa ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi Allah sudah menetapkan bahwa Nabi Adam itu punya istri. Tertulis di dalam surah An-Nisa ayat pertama ya. Ya ayyuhan nasu taqullah, wahai manusia, ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah yang merupakan Tuhan kalian. Yang mana Allah ini khalaqakum min nafsin wahidah, menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari Adam itu pula Allah menciptakan pasangannya. Pasangannya siapa? Yaitu Hawa. Nah, kemudian begini, Ibu Pendeta, tadi kan saya bertanya kan ya, Yesus itu disebut dengan nabi. Nah, nabi itu kalau kita lihat dari kata nubuat dulu ya, nubuat. Nubuat itu kan pesan dari Tuhan, dari Allah, atau sebuah ilham. Alkitab mengatakan bahwa perkataan nabi itu berasal dari Allah seraya mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Itu tertulis di dalam 2 Petrus 1 nomor 20 dan nomor 21. Nah, jadi karena nabi itu adalah penyampai pesan dari Allah, ya. Nabi itu penyampai pesan dari Allah. Karena apa yang disampaikan Nabi semuanya berasal dari Allah. Jadi Nabi adalah orang yang mendapatkan pesan dari Allah dan menyampaikannya kepada orang lain. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 18. Nah, kemudian bagaimana cara Nabi itu mendapatkan pesan dari Allah? Itu kan banyak ya. Ada yang melalui tulisan seperti di dalam Keluaran 31 nomor 18. Ada yang melalui malaikat seperti di dalam Keluaran 3 nomor 2 sampai 4.
Ada yang melalui penglihatan seperti di dalam Yesaya 1 nomor 1, Habakuk 1 nomor 1 juga. Kemudian ada yang melalui ilham seperti di dalam 2 Samuel 23, 1 nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2, ayat 1 dan ayat 2. Nah, kalau memang Nabi itu menyampaikan pesan langsung dari Allah, lalu bagaimana Ibu Pendeta menyingkapi mengenai perkara-perkara yang bertentangan di dalam Alkitab mengenai apa yang disampaikan oleh Nabi? Ini saya kasih contoh, Bu, ya. Bible ini bukan kata saya, Bu, ya. Ini saya langsung ambil di dalam Bible. Contoh di dalam 2 Samuel, Bu, ya. Di dalam 2 Samuel 10 nomor 18. Di sana diterangkan yang dibinasakan Daud itu tertulis ada 700 ekor kuda kereta, 40.000 orang berkuda, dan panglima perang Sobah. Tetapi di dalam 1 Tawareh tidak disebutkan 700, malah disebutkan 7.000 ekor kuda dan 40.000-nya orang berjalan kaki. Kalau di 2 Samuel kan yang 40.000 itu orang berkuda. Ternyata di dalam 1 Tawareh 40.000 orang jalan kaki. Kan perspektif Ibu tadi yang namanya Nabi pasti betul karena dia menyampaikan pesan dari Tuhan. Tapi kenapa banyak sekali antara Samuel dan Tawareh, kemudian di dalam Torah itu yang saling bertentangan ayat-ayatnya? Itu kira-kira menyingkapinya gimana, Bu? Sekian. Terima kasih Ustadz Najam Media. Baik, 7 menit sudah habis untuk Ustadz Najam Media untuk penutupan dari tanggapan yang diberikan oleh Ustadz Najam Media dari yang dibawakan oleh narasinya Pendeta Muda Kezia. Baik, Pendeta Muda Kezia, ini terakhir untuk menanggapi, nanti kalian akan hatu-hati diberikan waktu 20 menit, sekarang 7 menit untuk Pendeta Muda Kezia. Silakan host, 7 menitnya diambil. Iya, thank you host, thank you Pak Ustadz. Jadi di sini ada 2 yang mau saya lakukan kritik. Yang pertama adalah saya berulang kali katakan kita harus kepada on track definisi Nabi, pemahaman Nabi ini seperti apa, mari kita kupas secara detail. Tetapi Pak Ustadz tadi sudah masuk lebar-lebar ke kristologinya. Terus yang kedua masalah jumlah di sini sama di sini kok berbeda, ini udah melebar lagi. Jadi kita nanti nggak bisa mengupas. Itu pun bisa aja saya jawab, misalnya seperti jumlah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Nah, yang penulis 1 ini itu mungkin hanya menghitung yang di orang-orang dewasanya saja, tapi di penulis lain itu juga mengikutsertakan anak-anaknya. Sama kalau kita nih misalnya ngelihat satu gedung nih kebakaran, kita ngelihat dari depan, kita ceritakan apa sih yang terjadi dari depan ini. Ada mungkin yang datang setelah 10 menit kebakaran, ya dia menceritakan apa yang terjadi pada saat dia datang itu, begitu. Tapi kan kita on the track gitu ya Pak Ustadz, supaya kita nggak melebar bicara masalah jumlah-jumlah yang kontradiksi. Kita sudah paham lah itu masalah jumlah-jumlah itu. Terus yang kedua, tadi saya di awal sudah sebut Nabi itu tadi Pak Ustadz, ya cukup bagus kalau mau dibawa ke spesifiknya perjanjian lama dulu, biar saya kasih tahu sebenarnya salah satu syaratnya Nabi seorang pelihat yang juru bicara ini harus membawa Tuhan Israel. Saya buka dulu ya kameranya. Nah, sebentar ya. Aduh, ini makan waktu. Oke, ya. Ini tadi ada yang minta data ya. Kita buka langsung ke Keluaran 3 ayat 14 ya. Siapakah yang disembah oleh orang Israel tadi? Dan tadi di awal saya sudah memberikan tadi ada denah ya. Ada perbedaan yang di Arab dengan yang di Israel ya. Begitu. Jadi kami Kristen ini di bagian yang di Israel, keturunan dari Yakub, begitu ya Pak Ustadz dan teman-teman. Nih di sini waktu Musa itu ketemu sama Tuhan kan, Musa itu nanya ya, mau semua bagaimana dengan namamu. Terus Tuhan ngomong nih, Ehye Aser Ehye. Nah di sini itu kata kerja ya. Ini tetragramatonnya YHWH dan ini adalah singular. Nah jadi stressing point kita di sini Pak Ustadz. Di perjanjian lama nabi-nabi itu selalu membawa Tuhan Israel ini. Nggak bisa Tuhan yang lain. Itu sebenarnya menjadi poin utamanya. Begitu. Kemudian yang kedua,
Sebentar saya buka kamera ya sambil. Terus yang kedua tadi Pak Ustadz kan ada mengangkat tentang kita bicara tentang Adam ya. Yang menjadi pertanyaanku tuh begini Pak Ustadz ya. Adam itu kan manusia pertama ya yang diciptakan begitu. Kemudian Pak Ustadz mengatakan bahwa tugas Nabi itu menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umatnya gitu kan. Apakah Hawa itu termasuk umat? Lalu yang menjadi pertanyaan logisnya begini, apa yang mau disampaikan Adam kepada Hawa? Kalau toh mereka itu juga melihat Tuhan pada awalnya, mereka mendengar Tuhan. Itu yang pertama, apa yang mau disampaikan Adam? Terus yang kedua, polemik apa yang terjadi di sana? Sehingga Adam itu harus berbicara, karena mungkin kalau ini saya masukkan ke Kristen pun memang tidak nyambung ya, karena prinsip definisi Nabi dari orang Kristen dengan Muslim mungkin berbeda ya, karena bagi kami Nabi itu berbicara sebagai juru bicara Tuhan kepada umatnya, salah satunya karena pasti ada polemik di umatnya itu, sama kayak Nabi Yoel itu menubuatkan tentang kehancuran Israel dan mengajak orang Israel itu bertobat. Ada suatu problem, ada polemik sehingga perlu nih Nabi ini bicara membawa nama Tuhan dan mengajak bertobat. Lalu apa keperluan maksudnya Adam untuk mengenalkan, berbicara tentang Tuhan, membawa pesan Tuhan kepada Hawa? Apa polemik yang di sana begitu Pak Ustadz? Terus yang ketiga ya, Pak Ustadz tadi membawa Nabi Yesaya ya, Nabi Perjanjian Lama. Perlu kita ketahui teman-teman dan juga Pak Ustadz, semua nabi-nabi dalam Perjanjian Lama itu ya, itu ada penglihatan profetik rata-rata itu tentang Mesias, tentang Yesus yang akan datang begitu. Makanya saya bilang kenapa kita tidak bisa menerima misalnya nabi yang di luar kekristenan, karena ya dia tidak membawa tentang Yesus, tidak membawa Mesias, dan itu tidak dikonfirmasi. Nah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu saling terkait. Makanya Yesus sering mengutip Perjanjian Lama kan, mengkonfirmasi penglihatan nubuatan di Perjanjian Lama oleh nabi-nabi termasuk Pak Yesaya yang Pak Ustadz bilang tadi itu dikonfirmasi lagi di Perjanjian Baru. Nah itu, ini yang tidak boleh dilupakan begitu maksudnya Pak Ustadz, bahwa nabi-nabi dalam Perjanjian Lama itu berprofetik, itu salah satunya itu tentang Mesias. Nah itu pertanyaan saya, mungkin bisa Pak Ustadz jawab. Thank you Pak Ustadz. Masih ada waktu 1 menit 40. Mau dilanjutkan, Mbak Deta Bunda? Udah itu aja. Kalau panjang kali nanti lupa poin-poinnya Pak Ustadznya. Oh, waduh. Baik, terima kasih untuk Pendeta Muda Kezia. Saya monitoring dulu kepada Ustadz Najam Media. Ustadz mau mengumpulkan data dulu atau mau langsung hatuhan nih? Berarti saya tidak disuruh ini, apa namanya itu, menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta itu. Udah tadi, Ustadz Najam Media dapat waktu 7 menit dan pendeta kita juga dapat waktu 7 menit. Jadi langsung hatuha saja, nanti jawab untuk menanggapinya di situ. Bisa langsung saling bantah dan saling sanggah. Gimana Ustadz? Oke. Baik, siap ya, Bu Pendeta? Baik. Dibesarkan Ustadz Najam Medianya karena beliau media partner di sini. Host, boleh? Baik, disiapkan waktu 20 menit saling sanggah menyanggah. Jika salah satu membuka data, silahkan dibesarkan yang membuka data. Dan jika ada yang berantakan atau ada keributan, nanti akan saya hentikan di situ diskusinya. Silahkan untuk Ustadz Wafi dan silahkan untuk pendeta muda kita. Saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus dari Ibu Pendeta barusan mengenai apa aja yang disampaikan Adam. Tadi kan sudah saya menyampaikan ya, bahwa para nabi terdahulu itu menyampaikan tauhid salah satunya. Contoh di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rum ayat ke-30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu salah satu yang disampaikan, bahwa menghadaplah wajahmu lurus kepada
agama Islam. Makanya saya tadi kan mengatakan bahwa seluruh nabi itu membawa ajaran yang sama, hanif, lurus, pasrah. Bahasa Arabnya juga Islam. Nah, kemudian sesuai fitrah Allah. Nah, para nabi itu sejak dulu ya selalu mengajarkan tauhid baik kepada keluarganya. Makanya Nabi Nuh tadi sudah saya sebutkan juga ayatnya, Nabi Soleh, Nabi Isa, Nabi Hud, begitupun Nabi Adam. Begitupun Nabi Adam, Bu. Makanya kalau kita buka ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 213, itu kan tertulis secara jelas. Jadi di sini dikatakan kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu adalah umat yang satu. Faba'atsallahu nabiyyin. Lalu Allah mengutus nabi yang tugas mereka itu mubasyirin, membawa kabar baik, wa munzirin, dan memperingati hal-hal yang harus diperingati, larangan-larangan dan lain sebagainya. Wa anzala ma'ahumul kitab. Allah juga menurunkan kepada mereka alkitab bil haqqi, yang menjelaskan tentang kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, untuk menghukumi antara manusia. Nah, seperti ketika cerita Kain yang membunuh Habel, atau kalau di kita kan Qabil yang membunuh Habil. Itu termasuk tugas Nabi Adam untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu, bahwa tidak boleh membunuh dan lain sebagainya. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Adam di dalam agama Islam. Banyak, literasinya banyak sekali. Nah, kemudian masalah Mesias, ya, masalah Mesias. Mesias itu memang sudah diutarakan ya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali akan memberitakan tentang Al-Masih. Al-Masih, tapi Al-Masihnya ada dua di Islam, Bu. Ada Al-Masih Dajjal, ada Al-Masih Nabi Isa. Nabi Isa ini nanti yang akan turun sebelum hari kiamat. Begitu juga Dajjal. Makanya di dalam Matius 24 ayat 24 bahwa akan datang nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu itu sebenarnya sudah terjemahan yang salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam bahasa Aramaiknya tertulis Dajjal. Dajjal. Ya. Saya ingatkan pendeta muda, ini hatuha ya, bisa langsung disangka kalau keberatan karena waktunya nanti ini. Silahkan pendeta muda, kalau Ya. nanti ada keberatan bisa langsung sanggah. Silahkan Ya. Ustaz, mohon maaf. Ya, dalam bahasa Ibraninya kan Dajjal itu, Matius 24 itu. Artinya Dajjal, kadzab, sang pembohong. Tapi ternyata LAI menerjemah nabi-nabi palsu. Atau saya bertanya kepada Ibu Pendeta, siapa maksud dari Matius 24 itu, nabi-nabi palsu itu? Coba dijelaskan. Monggo, Ibu. Ya, thank you Pak Ustadz. Sebenarnya nabi-nabi palsu itu sejak zaman Yohanes Pembaptis pun itu sudah ada, itu pun ada. Jadi Alkitab sendiri bilang bahwa mereka itu nanti akan berasal dari dalam. Ya, jadi ada orang-orang yang seolah-olah itu adalah bagian dari kekristenan sendiri, tetapi mereka itu memutarbalikkan, ya, mereka mensplitkan, mereka mengajarkan ajaran di luar dari Injil itu, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang yang Pak Ustadz sampaikan, Dajjal itu di dalam kekristenan itu adalah si antikris, Helel ben Sakar itu nanti gembong puncaknya, itu nanti pas akhir zaman. Dia itu klimaksnya, si Satan itu tadi. Jadi dia pun termasuk nabi palsu, tapi itu nanti pada puncaknya, klimaksnya untuk menuju kepada akhir zaman itu, si Dajjal itu, Pak Ustadz. Terus saya boleh menanggapi yang di awal tadi? Boleh, monggo. Tadi bicara tentang Adam ya, saya ada catat poin. Pak Ustadz mengatakan bahwa tugas Nabi itu ada memperingatkan untuk hal-hal apa yang harus diperingatkan itu ke Hawa. Yang menjadi pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang diperingatkan saat itu berarti ada sesuatu problem, ada suatu masalah. Masalah apa itu? Begitu. Kemudian masalah Nabi dalam umat muslim yang mengajarkan tauhid, ya betul, itu sangat bagus karena orang Israel juga itu mengajarkan monoteis, bahkan monoteis ketat. Itu di Ulangan 6 ayat 14 itu sudah ada.
di teman-teman 6 ayat 4 itu ya. Itu adalah skema yang turun-temurun yang harusnya memang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Linknya harus ke sana berangkatnya. Adonai Elohinu Adonai Echad, dengarlah Israel, Tuhan itu adalah Allah kita. Yahova itu Echad, Echad itu cardinal number, itu satu, berarti memang monoteis. Mungkin sedikit di sini teman-teman saudara ada yang mau saya bagikan perbedaan monoteis dengan monolatris ya. Monolatris itu percaya kepada banyak-banyak Tuhan, kemudian memilih ya, kemudian mempercayai salah satu Tuhan yang eksklusif, begitu. Itu monolatris. Sedangkan monoteis bagi bangsa Israel yang dinamakan Tuhan, makanya mungkin di sini kita miss begitu ya. Mungkin teman-teman Islam bertanya, mana bukti Israel Tuhan? Yang dinamakan Tuhan itu adalah Yahova. Yang lain itu bagi orang Israel itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Yahova. Itu. Nah, dan Tuhan ini adalah singular, tidak ada jamak-jamak pribadi. Dan Yahova inilah bagi orang Kristen yang dipercayai ya sesuai dengan nubuatan adalah Yesus, adalah Mesias itu sendiri. Terus tadi Pak Ustadz mengucapkan tentang Mesias. Siapa tadi, ada Nabi siapa dari umat Muslim, Muhammad ya, ada menceritakan tentang Mesias ya. Tetapi ada sedikit perbedaan. Apakah Mesias yang disampaikan ini sesuai dengan nubuatan oleh nabi-nabi lain? Jadi ini harus dikonfirmasi begitu Pak Ustadz. Karena salah satu historis, salah satu poin tentang Mesias ini yang dinyatakan di Zakaria 12 ayat 10 bahwa Mesias ini nanti akan ditikam. Di Zakaria 12 ayat 10 nanti dia akan ditikam, dia akan mati dan umatnya meratapi. Nah, apakah Mesias yang ini yang disampaikan, diprofetikan oleh nabi di dalam umat Muslim? Nah, itu pertanyaannya kan. Jadi kita di sini ada perbedaan. Ya, anggap sajalah ya kita sama-sama membicarakan tentang Mesias, tetapi kronologi historis itu jauh berbeda. Begitu kan? Tetapi kalau di Kristen itu sangat dikonfirmasi oleh nabi-nabi lain. Jadi bukan hanya satu yang menubuatkan. Begitu. Saya rasa cukup simpel aja dulu. Tadi saya sudah sampaikan tentang tauhid monoteis, ya perbedaan monoteis dengan monolatris. Kemudian pertanyaan saya, ada masalah apa di antara Adam dan Hawa sehingga harus ada hal-hal yang diperingati. Kemudian yang ketiga tentang nabi palsu sekarang sudah ada, sudah banyak. Tetapi kalau bicara tentang Dajjal, Antikris, Helel ben Sakar itu nanti. Sebenarnya nabi palsu itu berasal dari dalam sih, dari dalam. Oke, lanjut Pak. Sebelum saya menjawab, oh ya sudah saya jawab dulu ya. Permasalahan di Nabi Adam kan sudah saya jelaskan barusan Bu, seperti pembunuhan ya, pembunuhan Kain atas Habel itu, bahwa orang pertama kali, bahkan Rasulullah juga bersabda awwaluman sannal qatlah Qabil. Orang yang pertama kali menyucurkan darah pembunuhan antar manusia di dunia itu adalah Qabil. Qabil itu Kain berarti ya kalau di Bible. Nah, kemudian ajarannya juga memperingati tentang tauhid, tidak boleh menyembah kepada selain Allah itu. Nah, kemudian begini Bu. Ayatnya sudah saya sebutkan barusan. Zakaria 12 nomor 10. Ibu tadi sempat menyinggung ya tentang nubuatan Yesus. Pada Zakaria 12 ayat 10. Pertanyaan saya begini Bu. Coba sebutkan kepada saya satu saja Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Zakaria 12 ayat 10 itu arahnya kepada nubuatan Yesus. Ada enggak? Karena ini adalah kitab orang Yahudi. Jauh sebelum Kristen ada, Perjanjian Lama itu sudah dipegang oleh orang-orang Rabi Yahudi. Mungkin Ibu punya referensi Rabi Eliezer, Rabi Nehemia, dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa Zakaria 12 ayat 10 ini arahnya kepada Yesus. Mari dijawab Bu. Oke, thank you Pak Ustadz. Oke, sekali lagi saya ingatkan ya, ini TikTokan bisa langsung sanggah menyanggah gas, ngegasan gitu loh, kalau memang sudah tidak sesuai dengan jawabannya. Ustadz Wafi, Ustadz. Saya nggak bisa ngegas kalau lawannya perempuan.
Ustadznya juga enak kok, sopan, bagus, humble, dewasa, mature ya. Iya. Berarti saya ini sekarang gilirannya ya. Ya, mari Bu, mari. Oke. Tadi bicara tentang Nabi Adam memperingatkan tentang pembunuhan Kain kepada Habel. Di sini ada satu benang merah yang sama dengan Alkitab, betul sekali. Alkitab juga mengatakan pembunuh pertama itu adalah Kain. Tapi pertanyaannya, apakah Adam tahu bahwa Kain ini nanti akan membunuh Habel? Makanya Adam harus memperingati Hawa. Gitu. Karena di dalam perspektif kami Pak Ustadz, sekali lagi ya, Nabi itu adalah juru bicara Tuhan menyampaikan sesuatu kepada umatnya karena ada sesuatu yang terjadi di sana. Sama seperti misalnya kalau orang tua nih memberikan peringatan atau menyampaikan sesuatu, berarti karena ada hal, mungkin ada kejanggalan, ada problem, ya ada peringatan untuk anak. Kan begitu logisnya. Nah, misalnya seperti anak saya, dia mau pergi ya kan, karena saya tahu anak saya pergi sendiri, kemudian saya akan berpikir, wah nanti dia di jalan kalau ketemu ini, kemudian saya kasih petua-petua ya kan. Nah, nanti kalau di jalan itu kalau ada orang asing, jangan mau sembarangan diajak ngomong ya gitu. Nah, apakah Adam itu tahu? Bahkan apakah Adam itu memikirkan ada probabilitas kemungkinan bahwa anaknya nanti ini akan membunuh? Begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi bicara tentang apakah ada rabi-rabi dalam Yahudi. Kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh perjanjian lama, Pak Ustadz, semua kan pada matian. Nah, tetapi kalau kita lihat keseluruhan, kalau kita berangkat dari stressing pointnya Yahovah tadi, itu singular. Kalau Pak Ustadz lihat itu ada di interlinear, itu singular. Jadi hanya satu oknumnya. Dan yang bekerja itu dari awal sampai terakhir itu nggak mungkin ada dua Tuhan, bukan tri ya saya. Itu hanya satu oknumnya. Maka kalau ada Yahovah dalam perjanjian lama, dia sebagai awal yang akhir, dan juga Yesus itu adalah Alpha Omega. Apakah ini ada dua? Saya orang Jesus only tidak mempercayai dua Tuhan, kejamakan pribadi. Tadi Echad, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad itu artinya satu, ya cardinal number, angka satu, hanya satu, singular. Nah, jadi dia adalah oknum yang sama. Makanya saya bilang kalau bicara tentang Yesus itu harus ditarik dari tanah. Zakaria 12 ayat 10. Dia akan tertikam. Pak Ustadz pasti udah buka ya untuk menghemat waktu. Pasti udah buka ayatnya. Dia akan tertikam. Yesus tertikam. Sesuai dengan nubuatan. Banyak sekali nubuatan ya. Gitu. Jadi itu semua Mesias itu hanya berbicara tentang satu Yahovah itu Pak Ustadz. Dari sana base-nya, stressing point-nya. Itu. Oke, jadi begini Bu. Kalau bertanya kan ya, Adam tahu bahwa ini akan terbunuh. Nah, Adam ini kan manusia biasa, dia akan tahu jika Tuhan yang memberitahu. Makanya Adam ini turun sebagai khalifah, pengganti, penyampai firman Allah. Jadi Nabi itu menghukumi ketika ada kejadian, bukan sebelumnya dia sudah tahu. Kalau itu kan Tuhan namanya. Sebelum ada hal-hal yang terjadi kemudian dia tahu, itu kan Tuhan. Kalau Adam itu taunya setelah sesuatu yang terjadi baru dia akan menyampaikan. Contoh, ada orang minum khamr, kemudian Rasulullah mengharamkan. Nah, ada peminum dulu baru diharamkan karena memabukkan. Contoh seperti itu. Nah, tadi pertanyaan saya belum dijawab sama Ibu ya. Begini Bu, ada nggak sih orang Yahudi, Rabi Yahudi, para pakar Yahudi yang mengatakan bahwa Zakaria 12 itu arahnya kepada Yesus? Karena begini, Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi Bu, dan orang Yahudi sama sekali tidak mengakui tentang kemesiasan Yesus ini. Lalu seolah-olah begini kan Bu, sama dengan Ibu pendeta mengaku Al-Quran itu adalah kitabnya Ibu, lalu menafsiri sendiri gitu loh. Kan tidak fair namanya. Saya pemilik kitab Al-Quran, lalu kitab itu dipakai oleh Ibu sebagai perjanjian modern seumpama ya. Lalu Ibu menafsiri sendiri bahwa di dalam Al-Quran ini Yesus harus jadi Tuhan. Ini kan tidak fair namanya. Kecuali Ibu ada data satu saja
Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa ada nubuatan Yesus di dalam Zakaria 12 ayat 10 atau Yesaya 9 nomor 5 atau Yesaya 7 nomor 14. Itu yang sering dipakai ya sama teman-teman Kristen. Ada enggak? Satu saja Rabi Yahudi yang mengakui. Karena Yesus ini juga orang Yahudi dan dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Makanya Yesus datang itu meneruskan ya, menggenapi ajaran yang ada di dalam Taurat. Ternyata Yesus sendiri tidak pernah mengungkapkan bahwa di dalam Taurat itu ada namaku yang akan disebut aku turun ke Tuhan. Aku turun ke dunia untuk menjadi Tuhan dan Nabi dan lain sebagainya. Gak ada itu. Yesus selama ada di bumi tidak pernah bilang ada di dalam perjanjian lama kitab Yahudi itu menyebutkan tentang aku. Itu gak ada keterangan Yesus seperti itu. Biar fair, Ibu biar tidak klaim sepihak. Dari orang-orang Yahudi sendiri ada nggak yang mengakui itu? Monggo Bu. Oke, thank you Pak. Saya tidak peduli apakah mau rabi-rabi Yahudi, apakah malaikat sendiri yang menyangkal, ya. Karena orang Yahudi ada yang menolak, tapi ada juga orang Mesianik itu, ya. Teman-teman saya, partner saya ada Mesianik. Mereka percaya kepada Yesus adalah Yehova, adalah Tuhan, adalah Bapa itu sendiri. Yesus itu rabi. Dia yang tertinggi. Jadi susunannya itu kalau bisa bukan satpamnya yang di atas yang mau didengarkan, tetapi pemilik perusahaannya. Itu satu. Kedua, Yesaya 43 ayat 11. Nah, di sana Tuhan, jadi begini, kalau menemukan Tuhan kapital dalam perjanjian lama, itu merujuk kepada Yod-Heh-Vav-Veh, YHVH, kepada Yehova itu sendiri. Di Yesaya 43 ayat 11, akulah juru selamat, Mosia. Pengejawantaannya itu di Lukas 2 ayat 11, telah lahir Kristus Tuhan juru selamat, Soter. Tapi kita tidak hanya berhenti di ayat itu saja ya, ada banyak sekali ayat seperti di Yohanes 1 ayat 18. Apa sih bedanya juru selamat ini dengan yang kayak Musa, kayak Nabi ini, apa sih bedanya? Di Yohanes 1 ayat 18 di sana monogenes theos, tapi ada sedikit kesalahan terjemahan. Kita masuk dalam critical text ya. Hanya Yesus yang monogenes theos dengan Tuhan, dengan Bapa itu sendiri. Nah, jadi Yesus yang di Lukas 2 ayat 11, Soter yang di Lukas 2 ayat 11 itu adalah Yehova yang ada di Yesaya 43 ayat 11. Kemudian kenapa sih kami itu memakai tanah perjanjian lama? Di Yohanes 4 ayat 22, keselamatan itu datang dari Yahudi. Dari Sion itu datang penebus. Di perjanjian lama itu Yehova itu disebut penebus. Nah, Yesus ketika di dunia itu dalam rangka penebusan. Terus ada di sini yang menjadi miss kita Pak Ustadz ya. Yesus itu bukan dijadikan Tuhan. Sebenarnya karena Yesus itu adalah Yehova yang di dalam perjanjian lama yang kami percayai, Yesus itu bukan kali pertama itu berada di dunia manusia, dunia Asia. Dia bukan kali pertama berada di dimensi kita ini. Nah, kalau ajaran Muslim kayaknya juga ada percaya tentang lapisan langit ya, ada 7 lapisan langit, dalam Yahudi pun ada yang seperti itu ya. Nah, ketika dia turun, dia berada dalam ruang lingkup manusia, di zona manusia yang terbatas ruang dan waktu ini, itu sudah ada di perjanjian lama. Kan dia adalah Yehova itu sendiri yang singular tadi. Jadi bukan di perjanjian baru aja dia adanya, teman-teman. Jadi bukan Yesus ini dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan itu yang datang dalam rupa manusia, bukan menjadi manusia. Itu salah terjemahan itu. Itu kami orang-orang JO, kami tidak mengimani menjadi manusia. Kami harus kembali kepada terminologi manusia. Di Yohanes 1 ayat 14 itu logos menjadi daging, bukan menjadi manusia, SARS. Dia hanya datang dalam rupa manusia, dan itu sudah terjadi di perjanjian lama. Rupa manusia itu sudah ada di perjanjian lama, berada di dunia manusia juga. Begitu. Kemudian apa tadi? Udah itu saja 3 poin penting biar dapat langsung poinnya. Jadi yang pertama, Yesus itu adalah Yehova sesuai dengan Yesaya 43 dengan Lukas 2 ayat 11. Kemudian di Yohanes 4:22 kenapa kita memakai tanah? Karena keselamatan datang dari Yahudi. Dan kami itu berangkat kepada sesembahan Musa. Nah, di Yohanes itu Yesus bilang begini. Musa mencatat tentang aku, itu ada di Yohanes 5 ayat 46.
Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Kalau Yesus itu baru ada, kapan Musa menulis tentang Yesus? Nah itu, artinya Yesus sudah ada di perjanjian lama, karena adalah Yehova sendiri. Begitu Pak Ustadz. Gas Ustaz. Oke. Lanjut, Basmara. Nggak digas aja karena dari gini ya, sekarang saya coba lihat dari media diskusinya tadi itu mengambil perputaran jawaban sebenarnya yang dijawab oleh yang diberikan tanggapan atau diberikan jawaban oleh pendeta muda ini tidak terkontekskan kepada nabi, malah fokus kepada Tuhan yang mana determinasinya itu tidak dibawa ke ranah ini. Padahal kan kalau kita lebih fokus terhadap diskusinya yaitu kepada nabi tadi. Dan gini. Coba sekarang saya runutkan lagi. Di sini mengambil konsep entitas dari nabi yang ada di dua ajaran ini gitu loh. Jadi kalau Ustadz Wafi menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran sedemikian, kemudian mengutip lagi di dalam Bible sedemikian, maka Ibu Pendeta seharusnya menjawab membawa data itu. Dan Ustadz Wafi juga nanti akan mengkomparasikan data yang dibawa ini apakah sudah sesuai atau tidak. Nanti akan ketemu ranah-ranahnya gitu loh. Agar nggak bulat kayak gini. Karena saya nemu klimaksnya, saya nggak akan berhenti kan. Beneran Ustadz Wafi nggak akan saya izinkan pergi sampai klimaksnya nemu di sini. Dan juga pendeta muda pun sedemikian. Silakan Ustadz Wafi, gas lagi Ustadz. Nah makanya tadi sedikit sister, makanya tadi saya bilang kita masuk ke on track aja gitu. Kalau kita bahas kristologi itu melebar lagi. Kita masuk ke dalam definisi nabi, apa perbedaan nabi dalam Kristen, Islam. Sebenarnya itu sih yang saya harapkan dikupas ya. Kalau tentang Yesus dulu udah sangat panjang lagi nanti penjabarannya. Begitu. Oke. Pertanyaan saya begini, Mbak. Sekarang kita fokus kepada nabi sekarang ya. Coba Mbak Pendeta sebutkan dulu siapa saja yang dianggap sebagai nabi, baik di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama, dan bagaimana cara Tuhan mengangkat seseorang itu sebagai nabi. Monggo, Mbak. Banyak, itu kalau dalam perjanjian lama itu ada 48 kalau tidak salah itu ya, nabi, dan ada 5 nabiah. Deborah itu, kemudian Esther, itu banyak ada di perjanjian lama ya. Musa, itu Abraham, ada Nabi Yoel, Yehezkiel, ada Yesaya, banyak sekali. Tadi saya sudah jelaskan di awal sebenarnya brother, apa sih poin yang menjadi standar nabi untuk orang Israel. Tadi pertama saya sudah kasih denah ya, bahwa saya ulangi lagi ya, saya buka lagi. Kami Kristen itu berangkatnya di sini, Pak Ustadz. Di sini. Maka itu harus mengacu kepada Tuhannya Israel. Itu aja. Siapa sih Tuhan Israel ini? Itu yang pertama. Apakah dia membawa Tuhan Israel? Yang kedua, di dalam perjanjian lama itu Tuhan langsung berbicara kepada tokoh-tokoh Alkitab itu, kepada nabi-nabi itu, atau beberapa perjumpaan langsung. Itu. Oke. Samuel termasuk nabi enggak? Samuel. Saya tidak berani menjawab juga ya, sebentar. Karena ada beberapa yang tidak dimasukkan sebagai nabi. Gitu. Ya. Samuel, sebentar ya. Saya nggak mau pintar-pintaran soalnya, brother. Nggak Ya. apa-apa sih. Mas, ya termasuk nabi. Ada beberapa yang tidak dimasuk, seperti Ayub. Ayub itu tidak dimasukkan nabi. Oke. Kalau Samuel termasuk nabi, kapan dia bertemu dengan Tuhan dan bagaimana cara pengangkatan Samuel sebagai nabi? Tadi sudah saya jawab ya Pak Ustadz ya, di perjanjian lama itu semua nabi. Sebentar ya, saya kasih ayatnya ya. Ayat yang menunjukkan pengangkatan Samuel sebagai nabi dan bagaimana cara pengilhaman pesan Tuhan kepada Samuel. Tapi tadi saya sudah kasih 3 poin loh, bukan 1 poin aja. Masuk 3 poin itu ya. Untuk contoh yang Samuelnya yang saya minta, Ibu Pendeta. Samuel membawa nama Tuhan Israel enggak? Kan salah satu syaratnya kan bertemu dengan Tuhan, kata Ibu Itu Pendeta. salah satu. Syarat yang lain kalau dipenuhi dia membawa nama Tuhan Israel, boleh, bisa.
Oh, bukan syarat namanya, Bu. Syarat itu dalam definisi, kalau satu tidak terpenuhi, maka semuanya tidak terpenuhi. Saya dapat Kalau ini seperti itu bukan syarat namanya. Itu namanya istilahnya cara, ya, atau turuk, bahasa Arabnya itu torikoh. Kalau cara, satu kena, maka selesai. Tapi kalau syarat, maka satu tidak kena semua. Itu ya. definisinya. Pakemnya harus itu salah satunya. Oke, Jadi terus pengangkatan yang Samuel bagaimana itu berarti caranya? di sini ada Samuel, tapi memang saya ini sedikit ya, karena saya tidak semua mendalami tentang nabi-nabi, misalnya seperti nabi-nabi penting, nabi-nabi ini saya dalami. Samuel ada ini. Ini di ayat mana ini ya? Sebentar. Nah, Samuel mendengar suara. Samuel mendengar suara Tuhan. Di 1 Samuel 2 ayat 12. So, mari kita lihat. Saya belum makan, teman-teman. Oke. Coba kita bisa ini baca aja dari 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Itu ada di 22 sampai 26, di 1 Samuel 3 juga ada. Ini di 1 Samuel 2 nomor 12 isinya begini ini. Adapun anak-anak lelaki Eli Dibaca adalah yang ini brother. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17, 22 sampai 26, 3 ayat 1 sampai 21 bisa dicatat, 7 ayat 6. Bisa. Silakan. Ya, bahkan di sini tidak Samuel 3 ayat 21. Sebentar ya. 1 Samuel berapa? Oh, ini udah saya lingkari padahal. Cuman karena pengaruh usia, udah saya lingkari ini. Di 1 Samuel 3, coba perhatikan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Elia. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada satu hari Eli yang matanya mulai kapur, ini harus saya baca lagi nih terus ini ya. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Ya, terus Iya. oh, berarti Tuhan kalau sudah dipanggil begitu langsung jadi nabi berarti ya? Makanya kan kita ini masukkan ke syarat mana dulu, brother? Pak Ustadz. Syarat Begini. dari orang Kristen apa syarat dari teman Muslim? Syarat dari Kristen ya begitu, Tuhan berbicara langsung kepada dia, mendapat perjumpaan dengan Tuhan, ya itu salah satunya. Gini, Ini Ibu bukan Pendeta. Israel ya, bukan Tuhan yang lain. Oke, gini Bu Pendeta, kan di sini tertulis begini ya. Samuel ketika beliau itu tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan, Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli menangis, Samuel katanya, Samuel anakku, jawab Samuel ya Bapak. Ini antara Samuel dengan anaknya, bukan Samuel dengan Tuhan ini. Kan Tuhan memanggil di situ. Tuhan memanggil Samuel. Loh, Penglihatan. berarti kalau begini berarti nggak salah saya di awal, Ibu Pendeta. Saya kan di awal menganggap, coba diperhatikan pertanyaan saya di awal ya. Itu kan saya mengatakan bahwa Paulus itu juga disebut nabi karena pernah mendengar suara Yesus. Nah, itu yang saya kritisi kan. Jadi Ibu itu Samuel dulu, Pak Pendeta, Pak Ustadz, biar jangan melebar. Paulus nanti bisa saya jelaskan, tapi ini pasti akan banyak waktu sekali yang terbuang. Coba ke Samuel tadi, apakah kita sepakati Tuhan ini memanggil Samuel? Loh, enggak, maksudnya begini Bu. Enggak, ini dulu Pak Ustadz, disepakati dulu. Sebenarnya begini Bu. Tuhan dalam Saya penglihatan. bertanya Samuel ya. Saya bertanya Samuel itu, kenapa saya bertanya Samuel? Saya kira tadi Ibu sudah bisa langsung menjawab karena Samuel ini salah satu nabi yang diangkat dari jalur pemanggilan. Dia itu diangkatnya dari jalur pemanggilan, sama seperti Paulus. Nah, cuma ketika Paulus ternyata juga disebut nabi, dan itu hanya klaim sepihak. Nah, makanya kan kalau Ibu mau menyelesaikan Samuel dulu, monggo. Samuel dulu. Lalu nanti tetap akan saya kaitkan dengan Paulus nanti.
Silakan. Paulus ini Oke, disebut silakan. nabi atau tidak nanti gitu? Kita kepada track ini dulu. Kita sepakati bahwa Samuel itu dapat penglihatan Tuhan berbicara kepada dia. Benar ya? Oke, berarti Samuel nabi atas penglihatan berarti. Berarti Paulus juga nabi dong, betul? Bisa. Rasul bisa disebut nabi. Bisa. Di Kristen, di kami. Ya kalau misalnya menurut teman muslim nggak bisa, ya itu menurut pakem kalian kan begitu Pak Ustadz. Oh iya, tidak apa-apa. Kan itu kan keimanan ibu. Saya cuma bertanya saja sebenarnya. Nah, kalau memang Paulus disebut nabi, hanya gara-gara mendapatkan suara, ya, suara dari Yesus itu. Nah, bagaimana ibu menjelaskan tentang polemik terangkatnya nabi seorang yang bernama Paulus? Karena di dalam Kisah Para Rasul itu diceritakan 2 kali, Bu, tentang pemanggilan Yesus kepada Paulus dari suara itu. Yang pertama ada di Kisah Para Rasul 9, yang kedua di Kisah Para Rasul 22. Sedangkan ceritanya berbeda, padahal itu cerita sama-sama ketika Paulus datang ke Damaskus. Yang satu mengatakan Paulus saja yang mendengar, yang satu katanya banyak orang yang mendengar. Nah, ini kira-kira Paulusnya yang bohong atau salah satu ayatnya ada yang salah? Gimana, Bu? Tidak, jadi begini ya, ini udah sering kita bahas ya. Jadi tadi saya di awal sebenarnya sudah jelaskan ya. Kalau penglihatan itu Pak Ustadz, misalnya saya nih dapat penglihatan. Ini kan orang Kristen yang mengalami supernatural experience seperti ini ya kan. Kalau saya dapat penglihatan ya. Ada orang-orang yang misalnya nih saya mendengar suara gitu ya, seperti peristiwa Yesus di Yordan ya kan, itu tidak semua orang yang bisa menyaksikan, tidak semua orang yang mendengar, tapi bisa ada beberapa orang yang mendengar. Nah, seperti Paulus, itu Tuhan yang telah bangkit, Yesus telah bangkit, itu menemui Paulus langsung kan, ada seperti cahaya. Ada mungkin beberapa partnernya itu yang tidak melihat tapi mendengar. Ada partnernya itu yang mendengar tapi nggak melihat. Itu bisa terjadi, bisa. Bukan masalah bisanya, Bu. Maksudnya 2 ayat ini menjelaskan cerita yang sama, tapi kok menghasilkan cerita yang berbeda gitu loh. Jadi antara salah satunya pasti ada yang benar, ada yang salah. Begitu loh maksudnya, Bu. Karena ceritanya kan sama kan, tapi satu ayat menerangkan bahwa yang mendengarkan cuma Paulus, yang satu ayat lagi ceritanya sama, yang mendengarkan juga orang-orang di sampingnya. Itu cara merasionalkan gimana? Kan pastinya salah satu ayat ada yang salah nih, ada salah kutip gitu loh. Gimana, Bu? Tidak ada Pak Ustadz. Jadi yang dinamakan kontradiksi itu kalau ya yang A ini menyanggah yang B. Saya makan, dia tidak makan, itu kontradiksi. Kalau paradoks itu A dan B benar sekaligus. Makanya seperti saya bilang tadi, kan penulis ini mencatat, misalnya kayak saya kasih analogi tadi ya, ada kebakaran, ya ada yang begitu terjadi kebakaran dia sudah datang, ada yang 10 menit lagi, ya masing-masing mencatat seperti apa pengetahuan mereka. Bukan berarti kejadian itu, peristiwa itu tidak ada, begitu. Apakah Ibu sudah baca ayatnya itu? Kita udah sering bahas. Dulu pernah kita juga ini bagaimana ini kok sepertinya ada perbedaan kan begitu ya. Kita sudah bahas seperti itu. Kan kata Ibu tadi yang satu makan, satu tidak makan, berarti itu kan paradok. Loh, ini kan paradok, Bu. Satu mendengar, satu bilang tidak mendengar gitu loh. Oke, kita elaborasi aja ya di Kisah Rasul berapa. Biar puas Pak Kisah Ustadz. Para Rasul 9. Coba Ibu perhatikan itu ayat itu ya. Jadi kan begini, Bu. Jadi yang Samuel tadi Kisah Para Rasul udah 9. fix. Oke, dia dipanggil Tuhan. Oke. Nah, dari ayat 4 itu kan sudah mulai ada kan ya. Berkata kepadanya, Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus. Siapakah engkau? Tuhan, katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Nah, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Ini tekankan, Bu ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 7-nya. Karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, kalau kita compare dengan Kisah Para Rasul 22, ya, Berapa ini orang sama ceritanya. Berapa orang rekannya? Tidak disebutkan di sana.
Nah, lalu di Kisah Para Rasul 22 ayat 7-nya juga, maka rebahlah aku ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini sama ceritanya. Jawabku, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku, mereka melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, tuh. Iya. Tadi mendengar, sekarang tidak mereka dengar suaranya. Ini yang benar yang Kisah Para Rasul 22 atau yang Kisah Para Rasul 9, Bu? Makanya dua-duanya benar, Pak Ustadz. Makanya tadi saya bilang ya, kalau misalnya saya dapat penglihatan gitu, di sana ada berapa orang, kita bikin aja lah 5 orang ya. Yang 2 orang ini bisa mendengar apa yang saya dengar, bisa yang tiganya itu enggak. Tapi yang 3 ini mungkin saja tidak mendengar, tapi bisa melihat. Penglihatan itu seperti itu biasa. Kami orang Kristen yang memahami, karena penglihatan itu bukan hanya terjadi di era Paulus. Sampai sekarang itu banyak terjadi penglihatan-penglihatan seperti itu. Gitu. Kalau di ayatnya disebutkan seperti itu enak, Bu. Maksudnya yang mendengarkan ada 10 orang. 5-nya mendengar, 5-nya tidak, lalu disebutkan dengan 2 ayat. Boleh. Tapi di sini secara umum, jadi mereka tidak mendengar, yang di ayat 1-nya mereka mendengar. Tidak ada perbedaan 2 orang mendengar, 3 orang tidak. Tidak ada seperti itu ayatnya. Yang tertulis mereka mendengar, tapi ayat 1-nya mereka tidak mendengar. Begitu, Bu. Oke. Ini yang benar, yang sehingga gini, Bu. Kalau yang benar tidak mendengar, Ini ada rekan-rekan saya bacakan ya. ya. Nah, monggo, Bu. Oke, makanya begini Pak Ustadz, kita tidak boleh mereka-reka, kita katakan kontradiksi, kecuali kan di sana rekan-rekan ya, berarti di sana ada jamak, ada beberapa, bukan hanya 1 orang, kecuali cuma 1 orang, cuma tunggal kan begitu Pak Ustadz. Ya ini ya, sebentar, ini pria, ini ada Aristarkus. Lukas itu kan yang mencatat Kisah Para Rasul ya. Itu ada Aristarkus, itu ada Lukas, ada Timotius yang mendampingi Paulus ya. Oke, ada juga di tempat lain ini ada namanya Alexander, ada Demas, ada Hermogenes, Figelus. Jadi banyak ada Asinkritus, Hermes, Yulia. Nah, jadi intinya begini, itu kan rekan-rekan ya, berarti jamak. Jadi lebih dari 1 orang. Makanya tadi saya kasih tahu, mungkin begini, Pak Ustadz, saya memahamin. Mungkin saya nggak tahu ya, apakah di dalam ranah Muslim untuk supernatural experience penglihatan ini pernah terjadi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau di Kristen itu sering. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya saya dapat penglihatan ada 10 orang situ, bisa aja 5 orang melihat, bisa saja 5 orang itu nggak melihat, atau ada suara ya bisa aja 5-nya itu dengar aja nggak ngelihat, bisa sebaliknya begitu Pak Ustadz. Cuman ini yang bisa saya jelaskan, kalau nggak diterima juga nggak masalah sih. Oh ya sudah, Ibu aja dah bertanya kepada saya dah. Iya, jadi sebenarnya tadi saya mau sebenarnya yang mau saya sampaikan, karena mungkin ada juga saya belum makan. Oh belum makan, Bu. Aduh. Ya. Mungkin ditutup juga ada apa-apa, Bu, kalau Ibu mau pamit. Enggak apa-apa. Karena tadi saya baru pulang jam 8 harus tank gitu kan. Tapi is okay lah, karena ini momen pertama sekali ya gitu. Dan saya juga senang kok ketemu dengan Sis Asmaroka, dengan Pak Ustadz juga. Di awal tadi saya sebenarnya ingin juga mengedukasi kepada teman-teman Kristen ya untuk apa sih standar Nabi dalam kekristenan itu ya. Di sini ada yang mau saya jelaskan ya. Nah, ya. Ibu sekarang bertanya ke saya, oke? Satu aja sebenarnya Pak Ustadz ya, kepada teman-teman Muslim juga ya. Yang menjadi miss di sini kita begini Pak Ustadz. Kalau di Kristen ini kan harus ya, stressing pointnya itu harus membawa nama Yehovah ya, di mana Yesus itu di mana Yesus itu adalah Yehovah itu sendiri gitu. Sebentar Pak Ustadz, udah agak mulai ini saya. Lambung saya agak mulai naik asam lambungnya. Jadi begini, kenapa
ini biar kita cari dulu ininya ya, di mana missnya ya. Kenapa mungkin teman-teman muslim bertanya kenapa Muhammad itu tidak bisa diterima sebagai nabi di dalam agama Kristen ya. Saya hanya masuk ke dalam substansi, saya nggak mau membahas hal-hal yang lain begitu ya. Oke. Saya hanya membahas garis-garis besarnya saja. Jadi perdebatan yang selama ini yang mengakibatkan polemik mungkin saja karena mereka juga tidak masuk ke dalam substansi. Tadi saya sudah jelaskan, tidak ya. Satu yang penting begini, bukan masalah gimana-gimananya gitu ya. Misalnya kayak di Persia sana ada Nabi Bayullah ya kalau nggak salah. Di Konghucu itu ada Nabi namanya kalau nggak salah itu Sengren gitu ya. Atau mungkin di bangsa lain itu ada Nabi. Ya. Kita hanya bisa mengatakan orang Kristen ya silahkan itu adalah nabi untuk bangsa itu, begitu Pak Ustadz. Ya. Silakan untuk Muslim, apakah Nabi Muhammad adalah nabi? Iya, ya kan ya bagus ya dia mengajarkan misalnya bagaimana rule menghormati orang tua kan itu ya bagus dia mengenalkan kepada Allah. Kemudian Muhammad itu ada memecahkan di apa sana di Quraisy sana ya patung-patung berhala, kemudian dia mengenalkan umatnya kepada Tuhan, kepada satu Tuhan tauhid. Benar nggak ya? Ya bagus ya sebenarnya kita bilang untuk bangsa itu ya nabi. Nah kenapa di kita tidak begitu ya? Itu yang menjadi pertanyaan pentingnya. Seperti saya katakan tadi, kalau misalnya ini sekolah ya standarnya gurunya itu harus misalnya S1 PAK. Mau guru ini multi talent bagaimanapun, kalau tidak masuk ke dalam standar ini ya memang nggak bisa. Itu sih sebenarnya. Kalau tidak membawa nama Tuhan Israel ini, tidak menceritakan tentang Yesus ya ini standarnya tidak bisa, karena rasul-rasul itu adalah utusan ya, rasul-rasul itu utusan yang mengabarkan Injil. Rasul-rasul itu khusus kepada murid-murid Kristus ya, rasul-rasul besar di mana mereka itu adalah saksi Yesus yang mati bangkit ya. Itu adalah Injil, kelahiran, kematian, kebangkitan. Nah, kalau tidak membawa berita ini ya dia tidak masuk ke pakem ini, role ini, begitu dia Pak Ustadz. Di sini missnya. Jadi kalau misalnya pun dipaksakan yang nabi dari sana kemari itu memang tidak bisa kecuali dia memenuhi pakem ini, begitu. Bukan karena yang gimana-gimana sih, bukan yang lain-lain gitu. Oke, saya jelaskan Bu ya. Jadi begini. Memang ya dulu sebelum Nabi Muhammad itu di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Makanya kan ada istilah peristiwa Isra Mi'raj, Bu. Jadi Isra Mi'raj ini, Isra itu perjalanan malam Nabi dari Mekah menuju Palestina. Nah, Mi'raj dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ya, atau dulu sebelum terjadi nama Pales itu adalah tanah Kanaan. Dari sana ke Sidratul Muntaha. Di Arab ya, di Arab baik dari kalangan Yahudi atau Kristen itu sudah memiliki doktrin yang kuat yang namanya nabi itu harus dari Bani Israel. Itu tidak saya ingkari, Bu. Jadi di Arab itu sejak Nabi Muhammad mengaku seorang nabi, mereka tidak percaya, Muhammad ngapain kamu ngaku nabi? Kamu dari Arab bukan Israel. Ya. Nabi itu ya dari Israel. Itu doktrin itu sangat kuat, Bu. Sehingga Nabi Muhammad ditolak habis-habisan oleh orang Arab karena dia bukan berasal dari Israel. Padahal begini, Bu. Nabi Muhammad itu kalau mau kita jujur, dia juga keturunan dari Abraham. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Satu namanya Ishak. Ishak menikah dengan Rifqah. Kemudian punya anak 2. Satu Esau, 2 Yakov. Atau kita katakan Israel. Nah, dari itu punya 13 anak, 1 perempuan. Makanya 1 ini selalu tidak disebutkan karena perempuan ya, namanya Dina. Yang laki-laki 12. Nah, kemudian mereka menganggap bahwa Nabi ini harus dari jalur ini. Kalau memang Nabi itu harus dari jalur itu, kenapa? Di dalam kitab Yahudi diakui bahwa Ismail akan memiliki bangsa yang besar. Itu diakui oleh orang Yahudi, Bu. Iya. Ismail. Dari Nabi Ismail ini ada anak namanya Nebayot, kemudian Kedar, nah ya, dan lain sebagainya. Kan banyak tuh.
Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Bereshit, dalam Kejadian, Keluaran, Ulangan ya. Salah satunya ketika dikatakan Nabi Ismail ini saya punya data. Ini akan membenarkan Al-Qur'an bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah terjadi distorsi. Ini akan saya buktikan. Ntar Bu, saya punya data ini ya. Kalau tanah nggak bisa terdistorsi Pak Ustadz, karena mereka itu rabi-rabi ini sangat menjaga sekali kitab-kitabnya. Apalagi mereka itu ada oral, Ya, kita buktikan Bu ya. tradisi lisannya. Apakah terjadi distorsi atau tidak, kita buktikan. Awal mula mana? Ini halaman 74. Halaman 74. Jadi Nabi Ismail ini memang terjadi didiskreditkan oleh orang-orang Yahudi, Bu. Kalau kita baca di dalam Kejadian 16 nomor 12, coba Ibu baca. Di dalam Kejadian 16 ayat ke-12. Di sana tertulis Wehu Yihye Pere Adam Yado Bekol Weyat Kol Bo Weal Penei Kol Akof Yiskon. Jadi artinya itu dalam bahasa Ibrani ya. Artinya itu seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ini kalau kita lihat di dalam Mesorah. Mesorah itu sebuah salinan yang baru muncul di abad ke-9 atau ke-10 ya, Mesoratic text. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam teks yang lebih tua, yaitu Samaritan text ya, yang lebih tua, ternyata tertulis Wehu Yihye Para, bukan Pere. Para dengan Pere itu sangat berbeda. Kalau Pere keledai liar, Nabi Ismail didiskreditkan. Tapi kalau para artinya seorang laki-laki yang subur. Nah, ini kan sudah mulai ada diskriminasi mengenai keturunan nanti Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita wajar-wajar saja ketika Ibu nanti bandingkan ya antara Mesorati teks dengan Samaritan teks mengenai ayat Kejadian 16 nomor ayat 12. Kejadian 16 ayat 12. Itu ada itu masalah terjemahannya. Bukan terjemahan, Bu. Teks aslinya di Samaritan teksnya. Di sini Pere, aku bukan interlinear, meant a wild. Yes. Wild liar memang Pere. Nah, coba Ibu sekarang buka di Samaritan teksnya. Yang lebih tua. Di Samaritan teks bukan Pere, tapi para. Para itu artinya seorang laki-laki yang subur, bukan keledai. Kalau saya sih bukan masalah di keledainya ya, tetapi masalah di perenya ini, di wildnya gitu. Jadi Ya. kan memang terbukti nubuatan itu bahwa kita ini sekarang kan banyak bercontoh-nyontohan kan, benar nggak, keturunan Ismail sama keturunan Isa. Tadi aku sedikit bukan Bu. Begini, awalnya kalau mau mengikuti Mesoratic text ya, kalau terjadi gotok-gotokan antara umat Islam itu sebenarnya tidak hanya di umat Islam, Kristen pun antara Oneness, Saksi Yehova, kemudian Advent, semuanya ya bertengkar juga. Faktanya kan memang begitu kan. Ya, tapi maksudnya dari keturunan Ismail ini bahwa beliau adalah seorang laki-laki yang subur. Makanya Samaritan teks yang tertua dalam bahasa Ibrani itu tertulis para, bukan Pere. Nah, itu ternyata nubuatan Nabi Muhammad dulu bahwa di dalam kitab-kitab orang Yahudi sudah terjadi distorsi itu memang beneran. Dan saya bisa menyebutkan banyak, Bu. Bukan hanya satu. Bisa saya menyebutkan lebih dari 10 tentang perbedaan teks aslinya, Bu. Termasuk yang di Kidung Agung itu udah kita periksa semua. Jadi begini, Pak Bukan. Ustadz. Saya tidak bahas Kidung Agung, Bu. Saya membahas tentang Septuagint, Mesoratic, kemudian Samaritan teks, dan akan kita obok-obok di sana. Siapa yang benar itu banyak terjadi distorsi dan hilang ayat nanti di sana. Jadi maksudnya saya begini, Bu, bahwa tradisi orang Arab ketika menolak Nabi Muhammad itu sudah tertolak dengan omongan mereka sendiri.
Nabi Muhammad datang musaddiqon lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Nabi Muhammad datang itu membenarkan apa yang dipegang oleh mereka, Taurat dan Injil. Nah, ternyata Nabi Muhammad di sisi lain mengatakan kalau memang Taurat dan Injil itu masih terjaga, maka di sana pasti masih melazimkan teks-teks aslinya. Tapi ternyata kan tidak. Sudah banyak terjadi distorsi. Oke, saya counter begini Pak Ustadz. Kalau saya tidak, anggap saja begini ya, saya itu tidak menitik beratkan apakah masalah yang keledainya atau bagaimana, tetapi di dalam sejarah Alkitab ya, di sini sebenarnya kalau kita mau masuk ke dalam historis ya, kalau kita mau fair ya, salah satu syarat historis sejarah itu adalah harus ada referensi dari luar, harus ada data kedua selain dari kitab suci, begitu ya. Misalnya kayak Exodus, kan banyak sih orang yang menganggap bahwa Exodus itu, bahkan para ilmuwan arkeolog ya katanya itu tidak ada Exodus katanya kan. Nah, tetapi kita bawa ke referensi lain, ada juga ilmuwan, ada para arkeolog yang menemukan ada prasasti dan lain segala macam bahwa pernah terjadi adanya Exodus di tanah Mesir sana. Nah, kalau kita mau bawa secara historis, bagaimana sejarah Ismail ini dengan Ishak? Kalau di dalam Alkitab itu ada dicatat, memang iya Ismail dan Ishak itu adalah anak dari Abraham, tetapi dalam Alkitab sejarah kami yang dikatakan sebagai anak perjanjian itu adalah si Ishak. Makanya itu si Ismail kan itu dengan ibunya Hagar pergi ke gurun Paran kan mereka itu pergi ke gurun Paran. Nah, apa menjadi bangsa yang besar sesuai dengan yang dibilang Alkitab kan, iya yang menjadi bangsa yang besar. Nah, disitulah terjadi letak keterpisahan tadi Pak Ustadz. Makanya tadi saya bilang saya kasih skema seperti ini. Nah, kalau Arab itu di sini bagiannya dari Ismail ini. Nah, maka kalau misalnya kayak Nabi Muhammad, apakah dia adalah nabi di Arab? Ya silakan, maksudnya kita juga nggak bisa intervensi kan begitu. Tetapi kalau kami itu beradanya di sini dari keturunan si Sarah, Ishak, Yakub, maka ini harus membawa Tuhannya Israel, karena Israel itu berasal dari Yakub. Nah, pertanyaannya kan begini, seperti kita benang merahnya, Musa itu adalah tokoh yang ada di dalam Alkitab dan juga ada di dalam Al-Quran. Nah, Musa ini orang apa? Itu dulu yang mau kita cari. Musa itu orang Ibrani. Maka yang harus kita masukkan poinnya adalah berarti Musa itu mempercayai Tuhan Ibrani Israel. Nah, siapa nama Tuhan Ibrani ini? Itu sih sebenarnya. Ya, soalnya kalau misalnya Muhammad membawa nama Tuhan Israel, Tuhan Ibrani, ya mungkin kita bisa terima itu. Karena tidak membawa ranahnya tadi sudah beda, yang Arab si Ismail dengan Hagar pergi ke Paran, ya kan, ke gurun Paran dia. Udah beda. Linknya tuh sudah tidak masuk lagi begitu Pak Ustadz. Itu sih. Kalau seumpamanya saya bertanya begini Bu, kenapa Hagar itu dinarasikan sebagai budak di dalam Bible? Kan pada awalnya kan si Sarah itu kan dia meragukan ya, dia itu skeptik ya, dia itu denial, itu penyangkalan. Kan gak mungkin lah di usiaku yang tua ini gua bisa melahirkan lagi kan begitu. Jadi dia suruh lah, ambillah budakmu itu, katanya sama si Abraham, diambillah si Hagar untuk dijadikan istri dari si Abraham itu. Ya, kenapa kok LAI menerjemah diistilahkan budak Siti Hajar itu? Itu kan diskriminasi namanya. Kalau misalnya kita mau critical text, silakan. Dari Pak Ustadz bagaimana? Nah, begini. Makanya kan begini Bu, kenapa saya itu tidak setuju dengan terjemahan LAI? Saya katakan LAI salah fatal dalam menerjemahkan. Hagar itu orang Arab nggak? Apa? Hagar itu orang Arab nggak? Oh belum, kita belum masuk ke sana. Kita masuk critical text-nya dulu Bu ya. Kita masuk critical text-nya dulu. Tadi di dalam Kejadian 16 nomor 12. Kenapa saya lebih setuju Samaritan text yang mengatakan bahwa Ismail itu adalah lelaki yang subur dengan menggunakan original teks para, bukan pere. Kalau pere sesuai yang dipakai LAI itu fatal. Kenapa fatal? Nanti kaitannya dengan Kejadian ini ya. Coba kita perhatikan Kejadian 17 nomor 20-nya. Di sana dikatakan tentang Ismail, aku mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Ku buat beranak cucu yang sangat banyak.
ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Pujian-pujian itu terjadi kepada Ismail. Dia akan memperanakkan 12 raja. Nah, apakah Tuhan, ya masa Tuhan itu memberkati seorang anak yang perilakunya seperti keledai liar? Kan gak nyambung nanti dari awal. Padahal maksudnya itu adalah para lelaki yang subur, memang akan banyak anak. Nah, kemudian ketika Hajar contohnya di dalam Kejadian 16 nomor 1. Di sana dikatakan, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba budak perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Nah, dalam ayat ini kan dijelaskan bahwa kata Hagar atau Hajar dinarasikan sebagai budak. Nah, bagaimanapun ini merupakan salah satu diskriminasi yang tertulis dalam kitab Yahudi kepada Siti Hajar. Kenapa? Padahal sangat banyak keterangan yang bertolak belakang nantinya, Bu. Contoh, ini ya. Banyak rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Hagar ini adalah seorang raja, bukan budak. Putri dari Raja Parao, Fir'aun ya, kalau di Mesir kan dia Mesir ya. Mesir itu kan rajanya namanya Fir'aun. Fir'aun ini kan jabatan. Nah, beliau itu adalah putri dari Raja Parao. Bahkan di dalam teks Sefaria, teks Yahudi, tafsir Rashi, Rabi Rashi ya, dia mengatakan bahwa seorang hamba perempuan Mesir, dia adalah putri Fir'aun. Ketika Fir'aun melihat mukjizat yang terjadi pada Sarah, dia berkata, lebih baik anak perempuanku menjadi pelayan rumah tangga ini daripada menjadi pelayan di rumah orang lain. Nah, ketika Sarai atau Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dengan Keturah. Ya. Lalu siapakah Keturah itu? Nah, di sana ada perbedaan pendapat. Tetapi ternyata dijelaskan oleh Rabi Rashi, Keturah, this is Hagar. Keturah adalah Hagar. Itu kata Rabi Rashi, Rabi Yahudi. Nah, di sini kan berarti kita pahami bahwa di dalam kitab-kitab Yahudi sudah banyak diskriminasi kepada Nabi Ismail dan ibunya dan keturunannya. Sehingga kita ada menyangkal ketika Nabi Muhammad memang benar-benar ditolak ketika beliau mengaku seorang rasul, karena di dalam kitab-kitab mereka sudah mendiskriminasi keturunan Nabi Ismail yang merupakan notabene-nya Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Begitu Ibu Pendeta. Widih. Bu, kami lihat Ibu Mohon Pendeta. maaf Ibu Pendeta. Mohon maaf. Tadi noise. Oke. Oh, Ibu Pendeta gak mau makan dulu? 10 menit bisa lah, 10 menit. Oke, Iya. makan dulu aja nanti. saya akan Tapi itu dari Yoktan kan? Yoktan itu leluhur dari Arab gitu Pak Ustadz. Bener ya? Ya. Nah itu, kalau Ishak itu dari si Sarah. Makanya tadi sebenarnya itu udah itu aja garis besarnya antara Arab dengan Israel. Sesimpel itu sih. Apakah menjadi bangsa besar? Iya. Tiga suku di dunia itu yang besar itu. Arab termasuk salah satu. Bengali, suku Han, nggak masalah. Yusuf juga pernah jadi budak. Terus tiba-tiba jadi pemimpin kan, nggak masalah dari budak dari menjadi bangsa yang besar, no problem sebenarnya gitu. Anggaplah bukan masalah diskriminasi, tapi linknya tadi memang begitu dia yang denahnya tadi begitu Pak Ustadz. Yang satu ini ya Arab, yang ini Yakub ini Israel, begitu. Itu aja Tapi sih. saya kadang saya mikir gini Bu, kenapa sih Tuhan, kalau ini perspektif Kristen ya, kenapa Tuhan itu menjadikan para nabi itu hanya dari bangsa Israel? Kok kayak gak adil gitu? Gimana cara jawabnya dulu? Hak prerogatif ya, karena gini, kalau di Alkitab kami ya, tapi nggak apa-apa lah, terserah mau terima atau enggak ya. Ya. Israel itu memang menjadi bangsa pilihan, umat kesayangan Tuhan. Begitu. Tetapi ada memang masanya bahwa orang Israel, orang-orang Yahudi itu juga tegar tengkuk sehingga diberikan kesempatan kepada goyim ya, kepada orang-orang di luar Yahudi ya, untuk masuk ke rumah Yakov ibaratnya ya, untuk masuk
apa sih masuk kepada iman Abraham itu walaupun di luar Yahudi. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang di luar Yahudi, orang-orang di luar Israel. Tetapi menjadi hak prerogatif, ya sudah begitu Tuhan mau bikin ini jadi bangsa pilihan, menjadi umat kesayangannya, ya mau bagaimana lagi, brother Pak Ustadz. Dan di Alkitab ada dibilang keselamatan datang dari Yahudi. Jadi memang awal mulanya mungkin teman-teman Muslim bilang kan begini kan, Yesus itu khusus untuk orang Israel, untuk Yahudi saja atau untuk Kristen aja. Memang pada mulanya, pada awalnya itu eksklusif ke bangsa Israel karena Tuhan mau ya bangsa Israel ini menjadi berkat untuk bangsa-bangsa ya buktinya sekarang ada hubungan bilateral gitu, ada produk-produk dari sana yang diimpor, ya banyak sekali teknologi Israel sana. Kita memang harus mengakui secara objektif begitu ya. Nah, Tuhan mau melalui bangsa ini, bangsa-bangsa lain pun itu akan diberkati. Itu sih, ya kenapa ya tidak tahu, hak prerogatif Tuhan lah itu, brother. Enggak lah. Soalnya Bu, apa namanya tuh ya? Saya lihat bangsa Israel kan bahasa yang tegar tengkuk gitu loh. Kok bisa diistimewakan gitu loh, Pak. Contoh ini Bu ya. Dari Yakub saja, dari cerita Yakub saja, dia itu mencuri hak kesulungan Esau, kan begitu ceritanya. Yakov itu yang padahal seharusnya Ishak memberikan hak kesulungan kepada Esau, ternyata Yakov bersekongkol dengan ibunya Rifqah untuk mencuri hak kesulungan Esau itu. Caranya kan sudah gak baik kan, dinarasikan dalam Bible. Caranya itu sudah gak baik. Sampai Ishak itu kaget kan, ternyata dia ditipu oleh Yakov. Nah kemudian dari Yakov ini menurunkan orang-orang yang nantinya banyak yang tegar tengkuk. Contohnya Yahudi yang nyembah berhala itu berapa ribu. Sampai di dalam Bilangan itu tertulis ada cerita Baal Peor. Baal Peor itu di mana orang-orang Yahudi habis menyembah berhala mereka berzina. Itu ditumpas oleh Tuhan. Mungkin yang lurus-lurus itu ya keturunan Lewi. Lewi ini yang agak lurus-lurus. Kayak Musa, Harun, itu keturunan Lewi. Yang lain itu rata-rata pembangkang semua, kok bisa diistimewakan gitu loh. Itu yang saya curiga, Ibu. Iya, jadi di awal begini brother ya, kalau di dalam kepercayaan Yahudi ya, dan juga adalah kepercayaan kami ya, Tuhan Hasem itu memiliki dua sisi ya. Satu ada sisi penghakiman, sisi keadilan, satu ada sisi belas kasih. Dan orang Israel sendiri pun itu memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak jauh-jauh seperti orang tua gitu. Nah, apakah Tuhan itu, nggak usahlah dulu ke bangsa Israel ya. Kita masuk saja dulu dari permulaan, itu Adam Hawa. Ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu kasih penghukuman, nggak kasih penghukuman. Tuhan disiplinkan keluar dari Taman Eden. Mereka tidak lagi bisa menempati itu. Tetapi dari sisi kasih Tuhan juga, Tuhan itu membuat pakaian dari tangan Tuhan sendiri untuk Adam sama Hawa. Jadi kedua sisi ini selalu bersinergi. Sama seperti orang tua anak, kita nih mau bagaimanapun jugul ya kata orang Batak ya. Mau payah kali gimana pun, tapi karena kita punya kasih, maka kita akan tetap merangkul anak kita ini, kita tetap akan mendidik dia. Saat dia salah, kita akan kasih pendisiplinan, kita kasih akan hukuman. Apakah Tuhan itu tidak adil? Buktinya bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Asyur. Ya kan? Nabi Yoel itu menubuatkan Israel ini nanti akan hancur, bla bla segala macam. Israel, engkau bertobatlah. Gitu. Waktu Israel itu jatuh kepada penyembahan berhala, mereka tegar tengkuk, kan dibuat berputar-putar, kan berapa yang masuk cuman ke tanah perjanjian. Nah, jadi Tuhan yang disiplin, Tuhan yang adil, juga Tuhan punya kasih. Nah, walaupun dia itu ada ya mendisiplinkan atau menghukum bangsa ini, tapi karena kasihnya sebagai seorang bapak itu seperti kita orang tua, ya dia tetap menganggap ini anak kesayangannya, dan itu sudah menjadikan hak prerogatif sih. Gitu Pak Ustadz. Sama kayak orang tua aja. Gue punya anak mau gimana-gimana, entah dia mencuri, begal apa segala macem, gue mungkin nggak akan hukum dia, tapi gue kan nggak mungkin blacklist dia jadi anakku gitu. Oke. Sekali lagi saya ingatkan dulu pendeta muda. Ini di off cam aja sambil makan, saya takut kesehatannya menurun loh. Iya. Sambil makan nggak apa-apa dia. Iya. Aku Iya.
off Andaikan kameranya. rumah ibu pendeta dekat, saya belikan bakso berhubung iya. jauh. Widih, ngeri banget. Ustadz Wafi. Ini Luar makannya banyak ini, biasa. merugikan ini kalau nampung aku, Pak Ustadz. Iya, ini apa di off cam aja sambil makan gak apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. gak kedengeran ngecap. Gak apa-apa sambil makan di off cam aja. Beneran kita sama-sama ini kok. Sambil makan. Oke, Masya Allah. Gimana nih Ustadz Wafi udah ketemu